Manajemen inovasi terhadap BUMN. Manajemen inovasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan perusahaan dan menguasai persaingan. Seorang wirausaha memerlukan manajemen inovasi untuk mengatur ide-ide hasil kreatif dan inovasi yang mungkin dapat menjadi sangat banyak. Misalnya perusahaan BUMN diidentikan dengan institusi perusahaan yang memiliki aset besar dan kinerja BUMN yang belum semuanya mencapai target. Sementara itu, BUMN memperoleh kemudahan mendapatkan dana dan bantuan modal dari pemerintah setiap tahunnya. Sebagai salah satu pilar ekonomi yang dimiliki oleh negara, insting kewirausahaan BUMN masih kurang tajam dibandingkan perusahaan swasta. Insting kewirausahaan di sini adalah melihat dan mengambil peluang yang ada dan menjadikannya sebuah bisnis. Hal itu membuat daya saing BUMN dibandingkan perusahaan swasta sangat jauh dari rata-rata BUMN akan tersaingi ketika perusahaan swasta telah sukses. Masih rendahnya kinerja BUMN saat ini terindikasi disebabkan karena BUMN belum berorientasi pada kewirausahaan yang mendukung proses pembelajaran secara lebih efektif sehingga mungkin adanya inovasi. Perusahaan yang mempunyai tingkat kapabilitas pembelajaran tinggi akan memudahkan untuk mengembangkan sumber daya untuk menciptakan keunggulan daya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja BUMN. Pembahasan inovasi adalah sebuah proses kreatif yang membutuhkan sebuah penemuan baru dan dikembangkan menjadi sebuah produk atau jasa yang bernilai ekonomis dari suatu barang atau jasa tersebut. Strategi inovasi merupakan salah satu kebijakan yang digunakan perusahaan untuk menghadapi persaingan bisnis. Strategi inovasi lebih mengarahkan perusahaan untuk lebih mengutamakan peningkatan inovasi produk dan proses daripada mengalahkan dan menghancurkan persaingannya. Perusahaan yang mampu mendayagunakan seluruh sumber daya dimiliki oleh perusahaan akan lebih mudah dalam menemukan inovasi yang ada, baik inovasi produk, proses, maupun inovasi administratif. Langkah untuk menemukan strategi inovasi yang tepat tersebut akan memberikan dampak terhadap semakin baiknya penggunaan sumber daya yang dimiliki guna menghasilkan output yang optimal. Kemampuan dalam menyerap pembelajaran atas segala pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan akan berguna bagi peningkatan kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan definisi inovasi dari OECD, yaitu proses yang berulang yang dimulai dari terbukanya pasar untuk produk dan jasa yang baru karena terciptanya sebuah teknologi baru dan membuka peluang untuk dilakukan upaya pengembangan produksi dan pemasaran agar tujuan dari penemuan tersebut tercapai. Dalam penelitian ini, dimensi yang dipakai adalah keaktifan inovasi, keterbaruan inovasi, dan adopsi teknologi lanjut yang dilakukan perusahaan karena sesuai dengan definisi dari OECD. 2. Metode yang digunakan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematik, faktual, dan akurat mengenai fakta. Ketiga, sumber data dan informasi. Pengumpulan data dalam semua penelitian memegang peranan penting karena kualitas data penelitian yang digunakan akan mempengaruhi kualitas penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari atas data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari unit observasi yaitu manajer BUMN yang tersampel, jawaban responden atas kuesioner yang tersusun dari variabel orientasi kewirausahaan, pembelajaran organisasi, inovasi dan kinerja BUMN adalah data primer. Keempat, cara penentuan data. Target populasi adalah seluruh kantor pusat BUMN di Indonesia. Jumlahnya ada 118. Ini berarti terdapat 118 versi yang terdiri dari senior manajer atau direktur yang ada dalam BUMN dari populasi BUMN. Kelima, rancangan pemecahan masalah. Penelitian ini menggunakan creative problem solving. Konsep pemecahan masalah menggunakan model 6 box scheme dari Nakagawa model yang menggunakan 5 proses utama yaitu problem definition, problem analysis, idea generation, solution construction, dan implementation. Keenam, asal analisa variabel pembelajaran organisasi inovasi memiliki nilai rata-rata variabel yang paling baik sekitar 4,03. Inovasi tersebut adalah keterbaruan, keaktifan, adopsi, dan menghasilkan rata-rata 4,03 dan dinyatakan baik. Penutupan kesimpulan, studi ini bertujuan untuk menyelidiki tingkat orientasi kewirausahaan, pembelajaran organisasi, inovasi, dan kinerja BUMN di Indonesia. Namun yang dibahas di sini adalah variabel inovasi. Walaupun nilai rata-ratanya bagus, namun ada indikator yang nilainya masih di bawah rata-rata, yaitu dimensi proaktif, pembelajaran kelompok dan sistem koneksi, adopsi inovasi dan proses bisnis internal. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa inovasi tidak berperan sebagai mediator pada hubungan antara orientasi kewirausahaan dan kinerja BUMN. Demikian pula pembelajaran organisasi tidak berperan sebagai mediator tunggal antara orientasi kewirausahaan dan kinerja BUMN. Tetapi orientasi kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja BUMN melalui pembelajaran organisasi. Kemudian melalui inovasi dengan efek mediasi total lebih besar jika keduanya digunakan sebagai mediator secara berurutan atau model troli. Saran dari penelitian ini, manajemen inovasi terhadap di BUMN sudah terlaksana dengan baik, namun masih ada variabel lain yang menjadi pengaruh positif dan signifikan terhadap perusahaan BUMN. Namun untuk menemukan strategi inovasi yang tepat, tersebut haruslah memberikan dampak terhadap semakin baiknya penggunaan sumber daya yang dimiliki guna menghasilkan output yang optimal. Kemampuan dalam menyerap pembelajaran atas segala pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan akan berguna bagi peningkatan kinerja perusahaan.